Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini Allah masih mencurahkan kepada kita semua nikmat dan rahmatnya. Tak lupa kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat channel Halqaqid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan melanjutkan materi makharijul huruf. Sekarang yang akan menjadi pembahasan kita adalah materi makharijul huruf di bagian asy-syafatain, yaitu bibir. Di asy-syafatain sendiri dibagi menjadi ada 4 huruf di asy-syafatain itu. Huruf yang pertama yaitu ba, kedua itu ma, ketiga wa, dan yang terakhir fa. Jadi ada 4 huruf yang berada di bagiannya asy-syafatain. Nanti akan ada pembagian lebih mendetailnya. Untuk yang pertama kita fokus kepada ba dan ma. Ba dan ma ini masuk dua bibir yang tertutup. Karena pelafatannya untuk ba sendiri, jadi kita mulai dengan bibir menutup ba, terus kemudian terbuka. Awalnya tertutup terus terbuka. Ba. Ba. Jadi harus diulang-ulang agar terbiasa. Sama halnya dengan ma. Ma. Jadi awalnya bibir tertutup kemudian terbuka. Ma. Ma. Sama dengan ba. Ba dan ma satu bagian, yaitu dua bibir yang tertutup. Yang selanjutnya yang kedua tadi adalah huruf wa. Wa ini dua bibir yang terbuka. Jadi melafadzkannya langsung terbuka bibir. Wa. Nggak pakai bertemu, nggak pakai menempel seperti ba dan ma. Jadi langsung wa. Dua bibir langsung terbuka. Dan yang terakhir ini fa. Fa ini bagaimana cara melafadzkannya? Yaitu bibir bagian bawah. Ini bibir bagian bawah ini yang bagian dalam bertemu dengan gigi seri depan atas. Jadi kalau dijelaskan memang rumit, tapi kalau dipraktekkan insya Allah mudah. Jadi fa. Bibir bagian bawah yang belakang ini bertemu dengan gigi depan. Gigi apa namanya? Gigi seri depan atas. Jadi fa. Fa, fi, fu. Fa. Ini kaum muslimin sering mengalami kesalahan di huruf fa ini. Karena memang ada kesulitan tersendiri untuk mengucapkannya. Tapi dibanding 3 huruf yang tadi, fa ini memang paling sulit. Kalau ba, ma, wa itu masih mudah untuk dipraktekkan. Kalau kita mau melirik contohnya dalam Al-Quran, banyak sekali sebenarnya huruf-huruf ini dijumpai. Di juz 30 juga banyak. Kita lihat ya yang contoh yang tadi pertama untuk dua bibir yang tertutup. Ba dan ma. Contohnya kalla layumba. Ba. Jadi ada di situ nun sukun bertemu dengan ba. Kalla layumba. Ba. Jadi bibir tertutup dulu baru terbuka. Layumba. Untuk contoh yang lain juga bisa kita dapatkan seperti fi amadim, ma, ya kan, terasa menutup dulu baru terbuka. Fi amadim. Itu tadi untuk bagian dua bibir yang tertutup. Kalau yang terbuka
Seperti contohnya dalam Al-Quran, wailul, wa. Jadi bibir tidak pakai bertemu, langsung wa. Itu contoh dalam Al-Quran untuk huruf waw, yaitu dua bibir yang terbuka, wa. Untuk yang terakhir yaitu fa, banyak sekali kita jumpai. Contoh mudahnya fi tatlil, fi. Jadi kayak ada bunyi gitu karena bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas fa. Pelafatan ini memang sangat penting untuk diucapkan dengan baik dan benar agar kita bisa fasohah, menjadi fasih mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Memang seperti pengucapan huruf-huruf Al-Quran itu memang terlihat mudah, tapi seringkali kita itu muslim khususnya Indonesia itu tidak terlalu memperhatikan bibirnya seperti apa. Yang penting sudah berbunyi dengan benar kayak ma, wa, fa. Intinya sudah terdengar dengan baik meskipun mulutnya belum terbuka sesuai dengan bagaimana para ulama melantunkannya, itu sudah nggak dipikir. Tapi sebenarnya kalau kita memang ingin mengajarkan kepada orang lain, tentu kita ingin maksimal. Tentu kalau ingin maksimal kita harus mempelajarinya dengan sebaik mungkin. Bukan hanya baik didengar tapi juga baik dilihat sesuai pelafatannya sesuai yang dicontohkan oleh para ulama. Jadi untuk huruf ba tadi kan saya sudah tekankan bahwasanya melafatkannya dengan tertutup dulu bibir baru terbuka ba. Tapi untuk harokat yang lainnya menyesuaikan. Babibu. Ketika harokatnya kasroh ya rahang sedikit ke bawah. Ketika harokatnya dhammah ya mulut mencucu. Tapi dasarnya mengucapkannya itu bibir menutup dulu baru terbuka. Babibu. Kemudian yang ma sama juga mamimu. Dasarnya tetap sama, bibir tertutup dulu baru terbuka. Ma. Kalau untuk harokat kasroh rahang sedikit ke bawah. Mi. Kemudian yang terakhir mu. Yang terakhir mu. Sama, bibir dikumpulkan di depan mencucu. Mamimu. Babibu. Mamimu. Untuk yang wa, ketika harokatnya fathah, tadi langsung bibir terbuka. Wa. Kalau kasroh, rahang sedikit ke bawah. Wi. Kalau untuk dhammah, sama mencucu. Wu. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu. Ini harus diperhatikan ya kondisi bibir ketika mengucapkan agar kita bisa mencapai kefasihan dalam membaca Al-Quran dengan baik. Wa, wi, wu. Untuk yang terakhir fa sama fa untuk harokat fathah. Kalau fi untuk harokat kasroh rahang sedikit ke bawah, fi sedikit menekan ke bawah, dan fu bibir dikumpulkan di depan mencucu. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Jadi babibu, mamimu, wawiwu, dan yang terakhir fa, fi, fu. Lah untuk melafatkan huruf-huruf ini memang terlihat mudah. Tapi untuk mencapai kefasihan dalam melafatkannya tentu diperlukan pembiasaan. Diperlukan praktek dalam membaca Al-Quran dengan memperhatikan huruf-huruf tadi. Jadi agar kita bisa mencapai kefasihan yang kita harapkan, tentu harus terus dilatih dengan membaca Al-Quran setiap hari. Mungkin itu materi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada saat hari ini, semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.